Warung rawon milik keluarga Adi dan Rara. Warung itu penuh dengan pelanggan. Rara sibuk di dapur, sementara Adi hilir mudik membawa mangkuk-mangkuk berisi rawon dan menerima para pembayaran di kasir. Adi, tolong anterin rawon meja nomor 3 ya. Yang pesen 2 mangkok sama kerupuk 1 plastik itu. Dagingnya aku udah lebihin, biar makin puas mereka makannya. 5 menit kemudian. Oke Ra, santai aja, aku langsung antar ke sana. Kalau ada yang pesan lagi, tulis aja di kertas kayak biasa ya. Adi mengambil nampan berisi 2 mangkuk rawon dan seporsi kerupuk, kemudian menuju meja para pelanggan. Wah, harum banget ini mas. Dari tadi saya ngiler lihat orang-orang makan. Akhirnya bisa juga nyobain rawon kalian yang katanya legendaris itu. Ya Allah, ini enak banget. Rasanya gurih, dagingnya empuk, kuahnya itu loh, kaya banget rempahnya. Saya sampai pengen bungkus buat dibawa pulang ke rumah. Alhamdulillah kalau cocok Bu. Kalau ibu mau bungkus tinggal bilang aja ya. Kami bisa siapkan beberapa porsi pun. Pokoknya puas makanlah di sini ya. Mas, ini saya bayar ya, 2 porsi rawon sama 2 teh manis, totalnya berapa? Jadi semuanya 30.000 aja Pak. Rawonnya kan 10.000 satu porsi, teh manisnya 5.000-an aja. Loh, murah banget mas, saya kira bisa sampai 50 ribuan. Rasanya juga enak banget, dagingnya gak pelit, kuahnya nendang. Terima kasih ya Pak. Kami memang sengaja bikin harga bersahabat biar semua orang itu bisa menikmati rawon kami. Itu prinsip dari dulu. Yang penting laris dan juga bikin orang senang. Adi, ada pesanan 5 mangkok dari grup ibu-ibu yang duduk di jendela ya. Dagingnya dikasih lebih juga. Mereka bilang suka yang berlemak. Siap. Kamu emang paling ngerti selera pelanggan, Ra. Pokoknya jangan sampai ada yang kecewa makan di sini. Malam hari suasana rumah mulai sepi. Rara dan Adi duduk bersebelahan. Di depan mereka terdapat tumpukan uang hasil penjualan hari ini. Adi, lihat nih. Hari ini kita dapat 500.000 bersih. Pelanggan makin banyak aja tiap harinya. Untung banget kita pakai strategi ini. Ya Ra, ini jauh lebih besar daripada penghasilan kita minggu lalu. Aku yakin kalau kita konsisten sebulan ke depan kita bisa renovasi warung kecil-kecilan. Bener banget. Tapi sekarang kita harus keluar beli daging sapi lagi. Sebelum langganan kita tutup warungnya malam ini. Ayo kita pamit dulu sama ibu. Biar beliau itu nggak curiga kita keluar malam-malam terus. Mereka berdua berjalan menuju kamar ibu mereka yang berada di sebelah ruang makan. Bu, kami mau keluar sebentar ya. Mau beli daging buat persiapan jualan besok pagi. Oh iya nak, ibu senang kan selalu semangat nerusin usaha almarhum bapak kamu itu. Tapi ini udah malam banget. Emangnya masih ada penjual daging buka jam segini? Ada kok bu, penjualnya khusus buka malam hari ini. Katanya sih biar nggak rebutan sama pembeli pasar pagi. Harganya juga lebih murah. Tapi itu brand daging sapi yang bagus salah. Jangan sampai kalian beli daging yang aneh-aneh. Cuman karena murah ya. Ibu takut nanti ada apa-apa sama pelanggan kita. Iya Bu, tenang aja, itu daging dari peternakan sendiri, jadi lebih segar dan murah. Penjualannya juga langganan kita kok, dia udah kenal baik sama aku dan Rara. Ya sudah, hati-hati ya di jalan nak, jangan lama-lama. Dan jangan lupa langsung simpan dagingnya di kulkas begitu sampai rumah. Iya bu, kalian pergi dulu ya. Nanti kalau sudah pulang, kami langsung siapin bahan-bahan buat besok. Assalamualaikum Bu, doain aja ya, usaha kita makin lancar. Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
Namun ternyata suasana gelap dan sunyi jalanan kampung sudah sepi. Hanya terdengar suara jangkrik di pojok jalan yang remang-remang. Terlihat Adi dan Rara menyusuri sebuah got besar. Cepetan di, aku udah merinding banget di sini. Tempat ini makin lama makin bau. Tapi ya mau gimana lagi? Cuma di got ini tikusnya paling banyak. Tenang Ra, kita udah biasa melakukan ini tiap malam. Got ini udah kayak ladang emas buat usaha kita. Tikus di sini gede-gede dan gemuk, dagingnya juga banyak. Iya sih, tapi tiap kali mereka hidup-hidup nih, rasanya masih geli. Tapi demi uang dan usaha kita, semuanya harus jalanin. Tuh lihat tuh, Ra, 3 ekor di pojokan. Kamu siapin karung ya, aku coba kejar mereka pakai jaring. Oke siap, jangan sampai lepas ya Adi. Kemarin yang gede itu kabur gara-gara kamu telat untuk jaringnya. 5 menit kemudian. Yes, dapat 5 ekor dalam waktu 5 menit. Gokil juga malam ini, dagingnya lumayan banyak buat besok. Kalau begini terus, bisa-bisa kita nggak perlu turun ke got 2 hari ke depan. Ini udah lebih dari cukup. Ayo pulang sebelum ada orang yang curiga. Kita ngelakuin apa di sini? Lagian ibu di rumah pasti udah tidur. Ayo, semakin cepat kita bom. Semakin cepat juga, semakin cepat kita bersih-bersih dan simpan daging ini di freezer. Rupanya selama ini Adi dan Rara membuat rawonnya menggunakan daging tikus. Setelah mendapatkan tikus yang cukup, mereka lalu mengelolanya. Supaya tidak terlihat kalau itu adalah daging tikus, pelan-pelan Ra, jangan sampai karungnya itu jatuh atau bunyi. Ibu kita kalau bangun bisa langsung tanya-tanya panjang lebar nih. Iya Di, aku siapin dalanan dan pisau. Kita bersihin kayak biasanya. Terus langsung kita rebus setelah dibakar. Gila ya, kita udah kayak tukang sate aja tiap malam. Tapi ya semua ini demi rawon kita laris terus Ra. Udah, jangan ya Oma. Fokus aja. Abis dibakar, langsung masukin sini. Biar bersih dan bogornya hilang. Kalau ibu sampai tahu, bisa-bisa beliau ini langsung jatuh sakit sebelum makan dagingnya Ra. Makanya simbangnya rapi dan cikal. Setelah nyisai, kita bersihin dapur sampai nggak ada jejak apa-apa. Keesokan harinya mereka berjualan seperti biasa dan warung mereka ramai seperti biasanya tanpa ada satupun yang mengetahui jika rawon tersebut terbuat menggunakan daging tikus. Terima kasih banyak ya Bu, semoga puas dengan rawonnya. Kalau mau pesan lagi besok tinggal bilang aja. Iya mas, pasti balik lagi kok. Rasanya tuh khas banget. Susah dicari yang seenak ini. Saat kemudian Pak RT masuk ke warung dengan langkah mantap dan juga wajah yang cerah. Selamat pagi Mas Adi. Waduh, warungnya makin ramai aja ini. Saya mau bungkus rawon ya, tapi yang banyak. Wah, pagi-pagi udah semangat banget ini Pak RT. Kalau boleh tahu buat acara apa ya? Kok pesanannya banyak banget? Hari ini ada kerja bakti besar-besaran di ladang padi. Kita semua mau berburu tikus rame-rame. Nah, saya pikir sekalian aja traktir warga pakai rawon kalian yang super enak ini. Oh begitu ya Pak. Wah, ide yang bagus tuh. Bapak mau bungkus berapa porsi kira-kira? Bikinin 10 saja ya. Nanti 5 buat makan di lokasi, 5 lagi buat yang lagi pos ronda. Jangan lupa dagingnya yang banyak ya Mas. Siap Pak, langsung kami proses. Nanti saya pastikan deh semua porsinya itu mantap dan panas saat diantar. Mantap, warung ini emang tidak pernah gagal deh. Saya tunggu di luar ya, sambil ngopi-ngopi dulu. Suasana malam sunyi seperti biasa. Adi dan Rara berdiri di tepi got yang biasa mereka datangi untuk mencari tikus sebagai bahan rawonnya. Kok aneh ya? Biasanya di sini ramai banget sama tikus. Ini mah sepi banget. Kayak nggak ada kehidupan. Ya Ra, aku juga heran, biasanya belum 5 menit aja udah ada yang nyangkut di jaring. Ini malah kosong total. Jangan-jangan ini gara-gara Pak RT dan warga yang kerja bakti itu ya? Siapa tahu mereka bersihin got juga sambil jalan. Nggak mungkin lah, Pak RT kan bilang fokusnya di ladang padi. Mereka cuma buru tikus sawah, bukan tikus got. Tikus got beda habitat Tora. Kalau gitu kita cari di got lain aja yuk. Siapa tahu di tempat lain masih ada. Ayo kita coba ke belakang balai desa, biasanya ada juga beberapa ekor di sana.
udah 3 tempat kita datengin dan hasilnya nihil semua. Kayak tikus-tikus itu tiba-tiba punah. Iya, ini nggak biasa. Kalau terus kayak gini kita bakal kehabisan stok buat rawon besok. Pulang aja yuk. Besok kita cari cara lain. Mungkin harus mikirin alternatif yang lebih aman juga. Setelah mereka mencari tikus di beberapa got, mereka tak kunjung menemukan tikus gotnya dan akhirnya mereka pulang ke rumah. Namun dalam perjalanan pulang mereka berdua bertemu dengan Pak RT yang membawa sebuah karung. Wah, Adi Rara, malam-malam begini udah keluyuran aja. Dari mana nih kalian? Pak RT, iya nih, cuma jalan-jalan sebentar aja Pak, nyari udara segar biar nggak ngantuk. Iya Pak, mumpung masih sepi, suasananya lumayan buat olahraga ringan. Wah, rajin juga kalian. Iya, saya sendiri ini mau buang tikus ke tempat pembuangan. Karung ini isinya penuh sama tikus got hasil tangkapan malam ini. Loh, tikus got Pak, yang benar bukannya Bapak bilang tadi waktu di warung cuma buru tikus di ladang padi. Betul, yang di ladang sudah beres dari tadi sejak sore. Tapi waktu perjalanan pulang tadi malam, saya lihat banyak banget tikus got di kampung. Jadi ya saya dan beberapa warga sekalian aja bersihkan. Mumpung belum mandi dan belum ganti baju. Ini karung terakhir yang mau saya buang. Wah, hebat sekali ya Pak. Warga kampung pasti senang kampungnya jadi bersih dari tikus. Kalau boleh Pak, biar kami aja yang buang karung tikus terakhir ini. Bapak kan dari tadi malam belum istirahat, pasti capek banget. Iya Pak, kami belum bantu apa-apa soal kebersihan kampung. Mereka mejantin Bapak buat buang karung ini ke tempat sampah. Wah, kalau kalian yang minta bantuin ya alhamdulillah. Nih karungnya. Saya percaya kalian tahu tempat pembuangannya. Siap Pak, biar kami yang bersihkan, Bapak pulang aja ya, istirahat yang cukup. Terima kasih ya, kalian emang anak-anak yang baik. Saya pulang dulu, badan sudah pegal-pegal semua ini. Pak RT melangkah pulang, Adi dan Rara menatap karung di tangan mereka. Kita dapat 1 karung tikus. Akhirnya. Ini bakal jadi stok rawon paling aman selama seminggu ke depan nih. Rupanya niat mereka sebenarnya adalah untuk mengambil semua tikus yang sudah diburu oleh para warga. Lalu mereka langsung menuju pembuangan sampah di mana para warga membuang tikus-tikus yang sudah mereka buru. Ra, lihat itu deh, ada tempat karung lagi di sana. Jangan-jangan itu juga tikus hasil buruan warga semalam. Iya bener ini juga tikus semua. Tapi tunggu, 2 karung ini isinya masih hidup. Tikusnya gerak-gerak semua. Yang ini sama dengan yang dari Pak RT. Semuanya sudah mati, tapi lihat nih, bau racunnya menyengat banget. Bisa bahaya kalau kita salah olah. Kalau gini kita ambil yang mati aja. Tadi yang 2 karung masih hidup. Ini jangan dibuang. Kita lepasin aja di tempat biasa. Dilepasin buat apa? Bukannya lebih baik kita bawa semua biar stok aman. Kalau kita lepasin mereka, nanti mereka berkembang biak lagi. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari ke tempat lain. Sumber kita kan tetap terjaga. Kamu ada benarnya juga ya. Strategi yang cerdas sih. Oke, kita lepaskan sekarang sebelum matahari keburu naik. 5 menit kemudian. Lima menit kemudian. Besok-besok kita nggak perlu lagi deh pusing cari di tempat lain. Ya tinggal panen aja sekarang, ayo cepat sebelum ada yang lihat kita di sini. Mereka berjalan cepat meninggalkan tempat pembuangan, membawa hasil panen mereka yang baru. Setelah mendapatkannya, mereka kembali mengelola daging tikus tersebut. Aduh, baunya nyengat banget. Ini pasti tikus-tikusnya yang mati karena racun. Bau obatnya masih kuat banget. Ya aku juga nyium, tapi nggak usah panik gitu Ra. Kita olah kayak biasa aja. Nanti juga hilang pas direbus dan dibumbuin. 5 menit kemudian. Tapi gimana kok racunnya belum keluar? Mending kita rebus lebih lama. Terus rendam dulu biar aman. Aku takut pelanggan kenapa-napa. Nggak usah lebay Ra. Kita udah pernah pakai tikus dari tempat kayak gini juga sebelumnya. Dan semuanya baik-baik aja. Jangan buang waktu deh. Ya udah deh, aku bantu aja deh. Aku bersih sama kamu Kak. Tapi kalau ada apa-apa kita tanggung jawab bareng-bareng ya. Ya tenang aja, nggak akan terjadi apa-apa kok. Warung mulai ramai seperti biasa, suara kompor mendidih dan aroma rawon tercium dari dapur. Rara sibuk menyiapkan pesanan sementara Adi melayani pelanggan di kasir. Namun tidak seperti biasa, semua pelanggan hanya ingin membungkus, tak ada yang makan di tempat. Mas Adi, saya pesan 2 rawon ya. Tapi dibungkus semua. Mau saya bawa pulang ke rumah buat sarapan anak-anak bareng-bareng. Saya juga pesen 1 rawon aja ya mas. Tapi tolong dibungkus, saya buru-buru mau ke pasar. Oke Bu, 1 rawon bungkus langsung saya catat ya sebentar. Mas, 3 rawon ya, semuanya dibungkus. Suamiku di rumah lagi pengen banget makan rawon dari sini. Baik Bu, 3 rawon dibungkus, tapi hari ini nggak ada yang makan di sini ya. Lagi pengen makan sambil nonton sinetron di rumah mas.
mumpung anak-anak masih tidur. Kayaknya mereka semua emang benar-benar nggak mau makan di sini ya. Ya aneh juga, tapi ya sudahlah, yang penting laku. Malam harinya saat Rara dan Adi sedang menghitung uang yang mereka dapatkan. Lihat ini. Lihat, kita nggak perlu turun ke got lagi 2 malam ini. Tapi keuntungan tetap banyak, daging gratis, pembelinya banyak. Ya Rah, strategi kita berhasil banget. Kalau begini terus kita bisa cepat renovasi warung. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar suara rumah mereka. Adi, Rara, keluar kalian. Kalian harus tanggung jawab. Aduh, itu suara siapa sih? Kok ribut banget? Jangan-jangan. Cepet keluar, kita lihat ada apa. Mereka berdua membuka pintu dan terkejut melihat puluhan warga berdiri tepat di depan rumah. Beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak tampak marah. Kalian ini gimana sih? Kami semua sudah tahu soal rawon kalian itu tuh. Itu bukan daging sapi tapi daging tikus. Anak saya muntah-muntah seharian gara-gara makan dari warung kalian. Kalian pikir kami nggak bisa beri rasa? Maaf, tapi kami nggak ngerti maksud ibu dan bapak semua. Kami pakai daging sapi seperti biasa kok. Jangan bohong, ada yang bilang lihat kalian ambil karung tikus dari tempat sampah. Bahkan kami temukan sisa-sisa bulu di tempat cuci panci kalian. Itu salah paham Pak, bisa jadi itu bekas dari bahan lain, bukan dari bahan yang Bapak pikirkan. Jangan pura-pura polos. Kami ini pelanggan kalian. Kami berhak tahu apa yang kami makan. Kalian pikir kami ini hewan percobaan? Kami cuma bersanya bulu hidup, Bu. Kami nggak niat jahat. Lagian kalian juga suka kan sampai rela antri? Tapi tetap aja ini penipuan. Mau seenak apapun kalian itu, kalau itu dari bangkai got, tetap aja menjijikan. Kalian harus tanggung jawab. Tunggu, kita bisa menjelaskan semua ini. Tolong beri kami itu kesempatan untuk ngomong baik-baik dulu. Suara keributan semakin keras. Warga berteriak, Adi dan Rara semakin terpojok. Tiba-tiba pintu rumah terbuka dan ibu mereka keluar dengan langkah pelan, wajah yang cemas. Astagfirullahaladzim. Ini ada apa malam-malam ribut begini? Kenapa kalian berteriak-teriak di depan rumah kami? Bu, anak ibu ini jual rawon pakai daging tikus God. Kami semua sudah tahu, tapi mereka nggak mau ngaku dan nggak mau tanggung jawab. Adi, Rara, apa benar yang dibilang ibu ini? Kalian jualan pakai daging tikus? Enggak Bu, demi Allah kami itu nggak pernah lakukan itu. Ini cuma salah paham aja. Iya Bu, mereka tuh nuduh tanpa bukti. Kita benar nggak ngelakuin hal keji kayak gitu. Saya percaya sama anak saya. Mereka nggak mungkin sampai segitunya curangnya. Mereka itu jujur. Saya ngajarin langsung. Bu, ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal kenyataan. Banyak yang sakit dan kami semua nggak bisa terima dibohongi. Kalau memang benar anak-anak saya yang curang, yang jualan pakai daging tikus, maka saya bersumpah, biarlah mereka dikutuk menjadi tikus supaya semua tahu kebenaran. Tiba-tiba langit bergemuruh, petir menyambar keras, kilat menyambar tepat ke arah Adi dan juga Rara. Dalam sekejap tubuh mereka berubah menjadi 2 ekor tikus. Ya Allah, anak-anakku. Adi dan Rara yang kini menjadi tikus berlari ke arah got dan menghilang dalam kegelapan.